dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Ya, dari SD sampai Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang S1. UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Itu pada saat sidang apa? Yang nanti di kasus Polda Metro Jaya. Itu maksudnya mungkin apakah pada saat pemeriksaan pokok perkara? Itu nanti tentunya kami serahkan kepada majelis tata cara bersidangnya, tapi biasanya pas pemeriksaan Pak Jokowi itu akan dimintakan biasanya. Untuk rencana persidangannya kapan Mas? Kami masih menunggu jadwalnya, tentunya itu kewenangan ada di kejaksaan dan juga ketika itu sudah masuk ke pengadilan, nanti akan ada teknis penentuan jadwal sidang dan sebagainya. Tapi biasanya keyakinan kami sih, karena berkas sudah lengkap, seharusnya tidak lama lagi ya, harapannya mungkin dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan. Mencuri data ya, dan TV tersebut, salah satu mikrofonnya ada di sini nih TV-nya ya. Itu dianggap telah memberikan data ilegal kepada pihak lain yang tidak berkompeten. Bahkan nadanya seolah-olah dia sedang lapor kepada seseorang disebut DIR. Jadi kayak mengadu dia, Pak DIR, mengapa data krusial yang hanya saya berikan ke stasiun itu bisa sampai ke tangan Roy Suryo dan Topi Merah? Kasus ini tidak layak ditindaklanjuti, bukan karena Mas Roy menyerah, bukan karena isunya Dr. Tifa mau minta restoratif justice, karena banyak sekali yang mengatakan kepada saya, bahkan tadi pagi mengatakan Dr. Tifa ditangkap katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat-sobat semua, kawan-kawan semua dari media ya. Hari ini kita mengadakan press conference. Tadi kita sepakat, mudah-mudahan bisa kita konsisten. Kita akan ada rapat mingguan, ya, rapat pekanan. Itu setiap hari Jumat pukul 1. Siap. Nah, mengundang medianya barangkali tetap pukul 4 ya. Ya, begitu ya. Karena biar kita update media, karena kita butuh informasi itu disebarkan, dan tentu medianya butuh informasi itu sendiri. Jadi kawan-kawan semua, ada 3 materi yang akan kita paparkan, tentu nanti ada penambahan-penambahan ya. Pertama adalah tindak lanjut dari surat kita ke Kejaksaan Tinggi DKI yang sudah kita layangkan dengan cara audiensi pada tanggal 21 April 2026. Nanti kita akan kembali mengkaji aspek tidak hanya formilnya tapi juga materialnya. Memang pada waktu audiensi itu kita tidak mengemukakan aspek materialnya, pasal-pasal dan lain sebagainya, karena yang kita tekankan formilnya dulu, hukum acaranya dulu. Hukum acara itulah yang kemudian kita katakan sudah melewati batas waktu dan sehingga seharusnya kasus ini dihentikan. Ya, sekali lagi kasus ini dihentikan karena sudah melanggar hukum. Ternyata ada beberapa catatan lagi yang kemudian bisa kita kemukakan. Yang kedua adalah kita mau bicara menyinggung sedikit mengenai pelaporan terhadap Rismon Sianipar yang sudah keluar laporan polisinya, LP-nya dilakukan oleh seorang warga negara namanya Irwan. Tapi ada aspek-aspek yang barangkali kita akan lihat lebih jauh ya. Ya, yang ketiga kita akan bicara mengenai apa-apa yang ditemukan Mas Roy sebagai pakar telematika, bukan teletabis ya. Itu kan kata Andi Aswan. Ya, pakar telematika sehubungan dengan ya presentasi Rismon, kemudian sanggahan Topi Merah dan lain sebagainya, tentu dengan
nalar ilmiah yang lurus ya, sebenar-benarnya, tidak disembunyikan, tidak diedit, tetapi yang sesungguh-sungguhnya. Nah, saya mulai dari yang pertama, kawan-kawan semua, bahwa pada tanggal 17 April terbersit kabar bahwa Polda Metro Jaya melalui press conference Dirreskrimum ya, Polda Metro Jaya itu mengatakan bahwa mereka sudah melimpahkan berkas perkara tahap 2 P19 kepada Kejaksaan Tinggi DKI. Unfortunately, ya kan, ketika kami berkunjung beraudiensi dengan tim peneliti Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal 21 April 2026, mereka mengatakan belum menerima berkas itu. Padahal secara teoritis harusnya berkas itu udah nyampe, harusnya. Bahkan kata Mas Didit ya tadi, itu harusnya ya pada hari yang sama untuk ya, jadi direct deh ya, apalagi tidak jauh. Kita ingat tanggal 17 April itu hari Jumat. Oke lah, ada delay, harusnya Senin sudah sampai. Tapi kita Selasa datang belum nyampe. Nah, kami belum dapat update. Tadi upaya untuk menghubungi Aspidum rupanya masih belum ada jawaban. Kita belum dapat update kapan sesungguhnya berkas itu diadministrasikan untuk dihitung. Dihitung 7 harinya kapan, 14 harinya kapan. Tetapi intinya secara formil dan material ya, kami yakin bahwa berkas itu tidak layak untuk disidangkan. Sekali lagi, tidak layak untuk disidangkan. Kenapa tidak layak untuk disidangkan? Karena tadi melanggar hal-hal yang sifatnya formil dan material. Hal formil yang dilanggar kita sudah sampaikan, mungkin perlu saya ingatkan lagi. Satu, batas waktu pengembalian berkas perkara P19 dari penyidik Polda Metro Jaya telah melampaui batas waktu yang ditentukan KUHAP. Baik KUHAP lama tahun 1981 maupun KUHAP baru tahun 2025. Yaitu 14 hari. Kami sudah menghitung bahwa pengembalian dari jaksa peneliti kepada penyidik itu dilakukan 13 hari. Jadi 13 Januari itu disampaikan, dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan, dikembalikan lagi berkasnya pada hari ke-13. Jadi kalau dihitung 26 hari ulang tahun saya itu ya. Nah, 26 sampai let's say tanggal 22 ya. Karena 21 kan belum dapat kita beritanya. Let's say tanggal 22 April bisa dihitung sudah hampir Februari, Maret, April, hampir 3 bulan sudah. Karena itu kita menganggap ini sudah lewat waktu, lampau waktu, sehingga tidak seharusnya ditindaklanjuti. Apalagi ada fenomena baru secara administratif itu sudah muncul yang namanya sprindik baru. Padahal sprindik baru harusnya dimulai dengan pengembalian SPDP oleh Kejaksaan Tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi makin firm harusnya ya untuk menghentikan kasus ini. Kemudian berikutnya lagi, kita juga menyoal bahwa penghentian penyidikan tersangka lain dengan dasar restoratif justice itu melanggar ketentuan RJ yang diatur dalam KUHAP. Saya dikritik. Ini bukan pendapat Refli Harun doang, ini pendapat tim Troya dan kemudian para ahli yang mendampingi Troya. Jadi kalau kita mengatakan restoratif justice antara lain diberikan kepada Rismond Sianipar melanggar undang-undang, itu memang benar adanya. Karena undang-undang mengatakan bahwa yang bisa mendapatkan RJ kalau ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Rismond sudah jelas-jelas di atas 5 tahun. Orang mengatakan, oh tidak pakai KUHAP yang baru. Kalau tidak pakai KUHAP yang baru, ya boleh pakai KUHAP yang lama berdasarkan pasal peralihan atau azas lex favorio. Tetapi masalahnya di KUHAP lama tidak ada. Karena di KUHAP lama tidak ada, maka harus dikembalikan pada KUHAP yang baru. KUHAP baru mengatakan dengan jelas serta welo-welo bahwa kalau ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun, bukan 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun tidak boleh menerima atau memperoleh restoratif justice. Nah, kita tahu bahwa Rismond dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 8 dan 12 tahun penjara.
Sama seperti dikenakan kepada tersangka lainnya Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi sobat yang sekalian, itu alasan dua ya. Alasan berikutnya adalah kita mengatakan penerapan prinsip good governance dan clean government dalam penegakan hukum pidana. Jadi kalau misalnya selama ini penyidik mendasarkan pada praktik-praktik yang melanggar hukum untuk mengatakan bahwa lewat batas waktu pengembalian berkas tahap 2 itu biasa, lewat batas waktu 14 hari, kami mengatakan bahwa praktik tidak boleh melanggar hukum yang sudah tertulis. Apalagi kita punya rezim baru baik KUHP maupun KUHP yang berusaha menegakkan hukum yang lebih jelas dan tegas. Paling tidak itu promosi Ketua Komisi 3 ya, yang sampai sekarang belum berani menerima kita ya kan. Kita akan layangkan lagi surat kepada Komisi 3. Nah, jadi karena itu kami mengatakan kalau itu melanggar undang-undang tidak sah, walaupun praktik selama ini seperti itu. Dan bahkan ya di daerah kami mendapatkan laporan bahwa jaksa mengembalikan SPDP ya, surat perintah dimulainya penyidikan, itu ketika sudah melanggar 14 hari ketika pengembalian tahap 2-nya dilakukan dari penyidik kepada jaksa. Sehingga jangan sampai kemudian daerah patuh kepada undang-undang dan tambahan dengan pedoman yang dibuat oleh Kejaksaan Agung, oleh Jaksa Agung ya. Justru orang pusat tidak patuh. Jadi jangan sampai begitu. Karena soal kepatuhan ini yang kemudian dipermasalahkan juga sebagai alasan keempat adanya citizen lawsuit mengenai dugaan penyelundupan pasal yang kita sebutkan tadi, pasal 32 ayat 1, pasal 35 yang mengenakan hukuman yang sangat besar. Walaupun dalam hal ini ya karena sudah dikenakan ya kita mengatakan bahwa respon tidak bisa sebelum pasal itu dicabut. Nah, Mas Roy dan Dr. Tifa sedang mengupayakan agar pasal tersebut dan pasal-pasal lain bahkan itu tidak bisa dikenakan kepada mereka. Nanti secara material substantifnya akan disampaikan oleh Mas Didin. Kemudian alasan kelima kita tahu bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana seharusnya saksi, pelapor, saksi korban itu tidak boleh dikenai tuntutan baik pidana maupun perdata, tidak boleh diproses baik pidana maupun perdata. Dan ternyata mereka diproses baik secara pidana, padahal kasus yang mereka laporkan atau yang akan mereka jadi saksi itu belum selesai diproses di Mabes Polri. Karena selesainya baru tanggal 22 Mei, sementara laporan Pak Jokowi diproses tanggal 30 April. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan perkembangan di kejaksaan. Ada poin yang saya harus ingat lagi, nanti akan bisa ditambahkan ya. Nah, lalu mengenai Rismon Sianipar, Troya secara institusi ya, Tifa Royce Advocate secara institusional itu tidak mengambil alih kasus ini, tidak kemudian menjadi volunteer, menjadi pionir untuk melaporkan Rismon Sianipar. Tetapi rupanya ada warga negara yang bernama Irwan dari Morowali itu yang sudah mengadukan Rismon ke Polda Metro Jaya. Barreskrim atau Polda ya? Polda ya? Ke Polda Metro Jaya. Nah, ke Polda Metro Jaya dan kemudian sudah terima LP-nya. Hanya yang menarik nanti akan ditambahkan Alkatiri lebih kuat, lebih jelasnya. Sebenarnya dari pihak pelapor kami mendapatkan informasi sebenarnya 3 undang-undang yang akan dikenakan kepada Rismon, yaitu 1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kedua adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yang ketiga Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi rupanya dalam konteks ini penyidik profesional, dia mengatakan kalau Anda mau menggunakan kalau lapornya di Ditreskrimum seperti ini, maka hanya bisa KUHP, yaitu tindak pidana umum. Tapi kalau ITE silakan ke cyber. Kalau perlindungan konsumen silakan ke Dirkrimsus, ya, Direktorat Kriminal Khusus. Kami menganggap apa yang disampaikan itu benar adanya. Nah, yang nggak benar itu adalah laporan Jokowi. Kenapa bisa? Karena laporan Jokowi
rupanya mencampur adukan antara cyber dan kemudian tindak pidana umum. Terbukti bahwa pasal-pasal yang dikenakan dilaporkan oleh Jokowi adalah pasal KUHP yang lama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, pasal 310 dan 311, dan juga Undang-Undang ITE, baik Undang-Undang ITE 2024 maupun ITE yang belum berubah 2008, yaitu pasal 27A, kemudian pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Sementara pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 1 2024 itu disampaikan oleh orang lain yang dalam CLS-nya Purnawaran Jenderal dianggap tidak memiliki legal standing. Nah, kami tidak tahu apakah akan ada gelombang laporan kepada Rismon lainnya, tetapi potensi itu paling tidak ada di dua hal. Satu, penggunaan gelar akademik palsu, diduga begitu, sepanjang dia tidak bisa menunjukkan ada memang ijazah Yamaguchi University-nya, karena di kartu tanda penduduk yang bersangkutan dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk di buku yang bersangkutan mencantumkan title sebagai doktor, ya. Dokter Eng, Dokter Eng, Master Eng, gitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah potensi untuk ini ya. Oke, ini ada Dr. Rismon Hasiholan, ya. SST Emeng. Ya. Nah, potensi lainnya adalah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atau sumpah palsu. Di mana kita tahu bahwa Rismon menjadi ahli memberikan keterangan pada citizen lawsuit di PN Surakarta pada tanggal 18 Februari 2026 yang lalu. Nah, itu mengenai Rismon Syaripar. Terakhir kita akan nanti dengarkan apa yang akan disampaikan Mas Roy mengenai perkembangan temuan-temuan terbaru sebelum nanti rekan-rekan memperdalam dari apa yang saya sampaikan sebagai overview. Nanti saya mulai dari Mas Roy dulu karena Mas Roy barangkali mau menyampaikan temuan-temuan yang teman-teman lain untuk mempertajam. Silakan Mas Didit. Mas Didit akan menyampaikan soal tadi kan saya aspek formilnya, mungkin aspek material bahwa sesungguhnya pasal-pasal yang dikenakan sebagai basis penersangkaan itu sebenarnya banyak yang tidak masuk akal, bertentangan dan lain sebagainya. Silakan. Mas Didit. Baik, terima kasih Bang Refli. Jadi saya mau fokus ya pada pasal 310 KUHP, kemudian 434 KUHP yang baru. Itu sebagaimana yang tertuang dalam surat perubahan pasal terakhir 30 Maret dari Polda. Jadi dia menggunakan dua pasal pencemaran nama baik, yaitu 310, tapi yang satu lagi KUHP baru 434 KUHP. Itu fitnah sebenarnya, penggantian dari 311 KUHP lama. Nah, tapi sama aja. Kita bicara 310 dan 311 ya, atau 433 atau 434. 310 ini sebenarnya itu adalah pencemaran nama baik. Kalau 311 pencemaran nama baik dengan fitnah. Nah, itu ada unsur fitnah di sini. Jadi seseorang itu kalau buat laporan nggak boleh galau, nggak pasti. Dia harus pastikan kalau seandainya digunakan pasal 310, dia melaporkan 310, artinya apa? Benar apa yang dikatakan orang yang dilaporkan sebagai pelaku pencemaran nama baik. Itu benar kata-katanya, tapi saudara tidak punya hak untuk bicara di depan publik. Nah, nanti masalah hak itu nanti kita bahas ya. Tapi unsurnya begitu. Tapi yang 311 itu adalah saudara ini ngomong apa? Apa yang saudara katakan itu fitnah. Nah, jadi berarti pasal 311 ini ada fitnah. Artinya kalau kita terjemahkan lebih lanjut, kalau 310 dalam hal ini kita bicara pelapornya apakah itu Pak Jokowi langsung maupun didampingi oleh tim lawyernya. Pasal 310 artinya apa? Oke, ijazah saya benar tidak, itu palsu. Tidak benar. Tapi saudara nggak punya hak untuk bicara di depan publik. Itu mencemarkan nama baik saya. Nah, tapi kalau 311
Itu fitnah. Ijazah saya asli. Sebenarnya ini kita perlu bertanya juga. Saya waktu itu ingatkan kepada penyidik, tolong ditanyakan dulu kepada pelapor bahwa ijazahnya sebenarnya asli atau palsu. Menurut pelapor, kita tidak bicara pembuktian loh. Kita nggak masuk ke dalam materi pembuktian, fakta-fakta dan sebagainya, tidak. Tanyakan dulu. Ini sebenarnya kalau 310 artinya dia sendiri, pelapor sendiri mengakui ijazahnya palsu. Kalau 311 artinya pelapor bilang asli. Dua pasal tidak boleh diterapkan. Nah, waktu kemarin itu sempat kita juga bilang, sampaikan juga itu ke Kejaksaan Tinggi ya. Dan dalam gelar perkara juga saya sampaikan. Jadi ini harus diberesin dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pasal 310 KUHP, ada pasal 27A Undang-Undang ITE. Dua pasal ini sama unsurnya, yaitu mencemarkan nama baik. Ya, satu adalah lex specialis, satu adalah pidana umum, lex generalis. Nah, sebenarnya ini berlaku lex specialis derogat legi generali. Ini melanggar asas itu. Jadi kalau sudah ada satu pasal yang peristiwanya sama, tapi sudah diatur secara khusus, maka yang berlaku adalah yang khusus. Jadi tidak bisa diterapkan dua pasal ini. Jadi harus dipilih antara 310 maupun 27A. Itu. Yang ketiga, inilah yang kita sampaikan juga kepada Kejaksaan Tinggi yang sekarang dalam progres CLS, citizen lawsuit. Citizen lawsuit nggak boleh mencampuri pidana. Ini tidak boleh dan ini sangat berbeda. Ini melulu hanya kebijakan profesionalisme dari manajemen penyidikan si penyidik Polda Metro Jaya. Jadi ada dua pasal khususnya sebenarnya 4 pasal yang dimasalahkan, tapi 2 pasal khususnya yang ancaman hukumannya tinggi, yaitu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan 35 Undang-Undang ITE. 2 pasal ini kenapa jadi kita fokus? Karena apa? Karena peristiwa yang dilaporkan. Jadi sekali lagi, peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor dalam laporan polisi tidak ada kronologis yang dicantumkan. Ini kan nggak bisa. Jadi kalau kronologisnya adalah seseorang melaporkan peristiwa pembunuhan, dia harus melihat ada orang membawa alat untuk yang digunakan untuk membunuh, kemudian ada orang yang dibunuh, kemudian ada jasad. Nah, itu harus jelas. Itulah namanya laporan pasal pembunuhan. Yang sebelumnya KUHP lama adalah 338, kalau berencana 340. Nah, sekarang ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Nah, apakah itu fitnah? Silakan pilih. Kalau pencemaran nama baik tapi bukan fitnah, 310. Kalau fitnah, 311. Tapi kalau yang di uraian peristiwanya, saya sempat diperlihatkan laporan polisi pada saat gelar perkara. Ternyata tidak ada uraian kejadian atau peristiwa pasal 35 dan 32 ayat 1, tidak ada. Itulah yang kita bilang penyelundupan pasal. Nah, itu harusnya menjadi perhatian dari Kejaksaan Tinggi, karena kalau dia P21 kan dengan 2 pasal itu, artinya apa? Begitu gugatan CLS dikabulkan bahwa benar ada penyelundupan pasal, berarti kan P21-nya itu menjadi ada sifat melawan hukum di sana. Harus diulang. Artinya apa lagi? Pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itulah masalahnya. Nah, jadi seharusnya sepatutnya seyogyanya berdasarkan pasal 139 KUHP tunda dulu. Nggak bisa P21. Nah, karena apa? Menunggu putusan CLS. Ya, karena kita bukan mencampuri pidananya, tapi jangan sampai ada kekeliruan manajemen penyidikan diberlakukan, diterapkan, ya. Mungkin dari sana ya. Cukup saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Dan teman-teman, kalau ada besok yang mau hadir besok Senin, jam berapa Pak Didit? Sidang terbuka. 9. Jam 9 pagi, Pak Didit ini insya Allah akan mengucapkan
promosi sidang terbuka untuk doktor di Universitas 17 Agustus. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, silakan kalau hadir ya. Kalau para YouTuber boleh siaran langsung, tapi tentu minta tempat yang sopan. Karena mungkin sidangnya itu lebih tertib biasanya. Sidang beneran ini, sidang bukan beneran. dokter-dokteran. Ini bukan dokter-dokteran. Ini dokter beneran. Bukan dokter. Gitu. Ya, silakan Pak Al-Katiri untuk menambahkan. Ya, Ada. terima kasih saya tambahkan. Sebelumnya yang dikatakan Bang Refli tadi saya tambahkan bahwa kemarin Bang Irwan itu yang dari Morowali tadi itu melaporkan Rismon, ya kan, melaporkan Rismon. Kemudian laporan itu siapa namanya itu Irwan ini sorry mengatakan pada saya, menceritakan pada saya juga, Irwan itu adalah orang yang dikecewakan karena dia yang membeli buku Gibran Endgame itu. Yang mana di dalam buku itu ternyata dianulir isinya oleh penulisnya sendiri. Bahkan ini mungkin baru yang pertama ini. Bahkan mungkin akan banyak orang yang dikecewakan karena dia membeli buku itu. Itu jelas. Cuma kemarin dengan didampingi berapa lawyer dari dua lawyer ya kan, Irwan cerita pada saya pada waktu dia melaporkan ke Ditreskrim ya, Ditreskrim. Iya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, ya kan? Itu laporannya itu ada beberapa pasal dengan undang-undang yang berbeda. Yaitu diantaranya ada undang-undang yang baru ya, yang dituliskan di sini, yaitu pasal-pasal yang dikenakan, yaitu pasal 492, yaitu penipuan dengan undang-undang yang baru, KUHP yang baru, dan pasal 486 penggelapan dalam KUHP yang baru tersebut. Kemudian juga diberikan juga undang-undang ITE. Undang-undang ITE yaitu undang-undang tentang penipuan konsumen melalui transaksi elektronik. Bukan ITE. Iya, ITE bahasa Inggris, ITE ya, elektronik. Dan juga pasal 86 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tentang penipuan konsumen sehingga terjadi kerugian ekonomi. Yang menarik, laporan itu bisa dikatakan ditolak ya, ditolak dalam arti tidak boleh menggabungkan antara pidana umum dengan IT karena menurut mereka unitnya beda. IT itu dipegang oleh cyber, ya kan? Sedangkan itu adalah umum ya, pidana umum. Nah, kami juga heran, berarti di sini ada diskriminasi. Karena apa? Jokowi melaporkan klien-klien kami itu dengan dua pasal itu, baik pasal umum maupun pasal ITE. Gitu loh. Baik yang itu dijadikan satu. Nah, kenapa itu diterima? Sedangkan Irwan melakukan hal yang sama ya kan, dengan pasal-pasal umum dan pasal-pasal KUHP dan pasal ITE itu ditolak. Nah, ini jelas ini adalah diskriminasi di dalam penerimaan laporan itu. Itu laporan Irwan pada saya waktu itu. Ya. Yang berikutnya yang Bang Refli katakan tadi yaitu berhubungan dengan apa namanya surat-surat yang ada di sini, ya kan? Ya, kita tahu semua bahwa kejaksaan maupun kepolisian ini sudah tidak sesuai dengan KUHP yang berlaku, yang mana harus 14 hari dan sebagainya. Ini 2 bulan setengah loh, 2 bulan setengah. Bahkan di tengah-tengah pelimpahan itu keluarlah satu surat, yaitu yang 30 Maret itu surat pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Di situ ada sprindik baru. Nah ini kan agak aneh juga sprindik baru dalam proses dokumen itu di dalam penguasaan kejaksaan. Sudah dilimpahkan maksud saya. Nah, dalam sprindik baru ini itu jelas jika dikeluarkan sprindik baru maka seharusnya sprindik lama dengan SPDP yang lama itu dikembalikan dulu, baru keluar sprindik baru. Jadi itu cacat hukum gitu loh. Makanya kami juga mempertanyakan
bagaimana bisa sprindik baru keluar, sedangkan SPDP sprindik lama itu belum dikembalikan. Nah, dengan otomatis kan kalau sudah dikembalikan, itu kan berarti yang berlaku adalah sprindik baru, dengan dicabutnya dengan sprindik lama itu, maka seluruh proses due process of law sebelumnya itu batal demi hukum. Karena adanya sprindik baru. Ya itu. Yang terakhir saya akan berikan informasi juga, kami telah menerima surat dari atasan PPID. Karena kami kan mengajukan ke PPID ya. Kami terima surat tanggal 22 April. Ya kan? PPID yang mana tetap bertahan tidak memberikan dokumen daftar dokumen yang kami minta. Padahal kita hanya menerima daftar dokumen yang karena apa? Kami punya kepentingan karena itu berdampak pada klien kami, hak-hak hukum dari klien kami. Mereka bertahan dengan pasal 17 huruf A angka 1 yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Dikatakan bahwa jika ini dalam proses hukum, proses penyidikan dan sebagainya ya, proses hukum, maka dengan 17A dia katakan maka tidak dapat diinformasikan pada pihak lain. Padahal ada pasal yang lebih kuat dari itu, yaitu pasal 2 ayat 4 yang menyatakan jika demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, maka itu dapat dibuka. Oleh sebab itu, karena jawaban ini sudah final, dalam waktu dekat ini, mungkin awal Mei ya, kita insya Allah akan ajukan permohonan sengketa di KIP, ya kan? Karena atasan PPID dalam hal ini adalah humas kalau nggak salah di sini dituliskan, ya kan? Oleh sebab itu, kami akan mengajukan dalam waktu dekat ini ke persidangan KIP dalam waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ya, itu mungkin. Ya. Mungkin ini Bang Refli juga akan jelaskan lebih detail masalah ini yang komisi surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang kami dapat kemarin kalau nggak salah itu. Silakan. Ya, sebelum Mas Roy saya tambahkan ya bahwa pada tanggal 13 April 2026 itu ada surat dari Komnas HAM menjawab apa yang kemudian kami adukan bahwa sudah terjadi kriminalisasi dalam proses penanganan perkara yang menersangkakan dulu 3 ya RRT tapi sekarang 2 yaitu Mas Roy dan Dr. Tifa. Kemudian Komnas HAM setelah berkoordinasi dengan penyidik dan lain sebagainya mengatakan tidak terjadi pelanggaran apapun, begitu ya. Tetapi kami justru berkeyakinan sebaliknya dan kami diberikan kesempatan untuk menjawab lagi, membuat sanggahan dalam jangka waktu 15 hari ke depan, 15 hari kerja, agar kemudian kita menyampaikan hal-hal apa saja yang kita anggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu pelanggaran HAM yang paling kentara dalam kasus ini adalah salah satunya adalah ya azas kepastian hukum, ya keadilan. Kepastian hukumnya adalah salah satunya misalnya lampaunya waktu pengembalian atau pelimpahan berkas perkara tahap 2 yang harusnya 14 hari bahkan hampir 3 bulan ya. Nah itu hal yang akan kita dalami dan kita berikan kepada Komnas HAM. Kami khawatir Komnas HAM tidak cukup detail mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Jangan lupa pelanggaran hak asasi manusia itu ada hak asasi manusia yang memang secara universal diakui, tapi ada beberapa hak asasi manusia yang sudah masuk di dalam konstitusi kita sebagai hak konstitusional atau constitutional right, terutama di pasal 28 ya. Nah, salah satunya adalah hak atas kepastian hukum. Jadi kita akan jawab itu. Itu yang bisa saya sedikit tambahkan dan Mas Roy saatnya kita menahan napas untuk memberikan informasi dari teman baiknya ya. Apakah teman baik, sangat baik. Apakah kemudian teman baiknya itu patut diduga melakukan editing atau apapun? Terserah Mas Roy. Silakan Mas Roy. Terima kasih Mas Refli dan
izin teman-teman kuasa hukum yang lain ya, yang hari ini ada, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman dari media, baik media mainstream maupun teman-teman YouTuber dan berbagai channel yang ada ya. Termasuk ada Refli Harun channel, Roy Suryo official, Abdul Ghafur Sang Haji official dan lain sebagainya. Ya, ada Langkah update, Cumi-Cumi juga ada dan semuanya ya. Nah, hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal yang cukup krusial. Yang pertama adalah kemarin beredar ya sebuah tangkapan layar dari salah seorang lawyer yang intinya kalau dirasakan itu agak melakukan intimidasi. Sekali lagi, intimidasi kepada salah satu pemimpin redaksi dan juga teman anggota dari produser acara tersebut, yang dikatakan ketika hari Selasa malam itu saudara Doktor Respon Hasiolan Sianipar ya, dia kan pengennya disebut begitu ya gitu, katanya agak marah tersinggung kalau disebut si Omon ya, apalagi disebut zombie ya. Nah, itu adalah ketika menampilkan tayangan di acara live ya, tayangannya semacam ini. Kemudian disitulah sahabat kita yang lain ya, ini sahabat beneran nih, seorang peneliti muda yang lagi bersinar namanya Topi Merah ya. Itu menemukan kalimat unik di situ, yaitu bukan di embosnya itu bukan Universitas Gajah Mada, tapi Universitas Gadjah Adam. Yo, Gadjah Adam. Kita nggak saya tidak fokus lagi ke kesalahan dari tulisan itu, tapi karena kami berdua, saya dan Topi Merah itu dianggap mencuri data ya, dan TV tersebut, salah satu mikrofonnya ada di sini nih TV-nya ya. Itu dianggap telah memberikan data ilegal kepada pihak lain yang tidak berkompeten. Bahkan nadanya seolah-olah dia sedang lapor kepada seseorang disebut DIR. Jadi kayak mengadu dia, Pak DIR, mengapa data krusial yang hanya saya berikan ke stasiun itu bisa sampai ke tangan Roy Suryo dan Topi Merah gitu. Dan nadanya biasanya itu diteruskan dengan bisa dilaporkan, ini pelanggaran bla 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 ya, dan itu ditulis dalam status WA ya. Lucu banget ya, kalau mau tuntut saja berani gitu loh, ngapain kayak ibu-ibu arisan gitu nulis di status WA ya. Jadi saya katakan lawyer ini agak enggak jantan gitu ya, nulis di. Dan teman-teman sekalian, file ini itu memang sudah diserahkan kepada TV yang bersangkutan. Dan apakah kita harus mendapat dari TV yang bersangkutan untuk mendapat file ini? Jawabannya tidak. Karena di menit ke-48 di YouTube tayangan tersebut, atau pada jam 8 lebih 3 menit ya, jam 8 lebih 8 menit, ini jelas tertayang yang namanya Universitas Gadjah Adam itu. Ada di sini tuh, jelas banget tuh. Bahkan secara full ada juga di YouTube tersebut. Mengapa lawyer itu menyalahkan TV yang bersangkutan? Ini sudah public domain yang namanya sudah diserahkan ke stasiun TV dan oleh TV itu ditayangkan. Maka kita bisa men-screenshot kapan saja. Dan faktanya terbongkarlah kepalsuan ini. Artinya apa? Saudara Ang ini ya gitu. Gak usah sebut namanya lagi lah gitu, kesenangan dia. Ya, Ang ini itu sudah melakukan editing. Saya sekali lagi sampaikan, editing. Kenapa? Harusnya kalau ini file yang asli yang dia sebut dari Dian Sandi, yang sama sekali tidak nampak watermarknya, mau dilakukan translasi, rotasi atau apapun, ya nggak akan nampak karena memang awalnya nggak nampak. Tidak ada program yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini persis sama, saya dulu sering juga dimintain tolong misalnya oleh kepolisian. Mas, ada perampokan di salah satu minimarket, ada plat nomor motor. Terus saya lihat, kalau memang itu sama sekali tidak nampak, nggak bisa kayak film fiction ya, film fiksi. Yang kemudian tiba-tiba di zoom, kemudian tiba-tiba jadi jelas dan nampak. Itu adanya di fiksi. Adanya cuma di cerita-cerita detektif, bukan ilmiah. Kalau secara ilmiah ada batas toleransi. Yang namanya file itu tidak ada sama sekali kemudian muncul.
mau pakai program apapun nggak mungkin kecuali diedit ditambahkan ulang. Jadi diedit ditambahkan itulah yang dulu pernah terjadi pada saat gelar perkara khusus yang tadinya bukti itu nggak ada sama sekali watermark, tiba-tiba ditambahkan watermark dan emboss, padahal tadinya tidak ada. Jadi benar-benar apa yang dilakukan oleh si Ang ini sudah end game lah dia. Dia justru merekayasa barang bukti. Makanya keberatan lawyernya ketika kami bisa mendapatkan file itu. Dan jelas seperti tadi berulang kali dikatakan oleh Mas Refli, ya, Dr. Refli dan juga teman-teman semua, itu yang dia langgar pasal 32 Undang-Undang ITE dan utamanya pasal 35. Membuat sesuatu yang palsu tadi ini menjadi seolah-olah otentik. Lihat baca pasal 35 itu. Setiap orang dilarang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan perubahan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik bla 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 dianggap seolah-olah data yang otentik. Ang sudah melakukan manipulasi. Ya, bahkan itulah yang diancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi artinya clear banget ya. Jadi saya sekali lagi ingin menyampaikan dengan tegas bahwa apa yang dilakukan Topi Merah dan saya itu justru membongkar satu kebohongan dari Dokter Ang ini, ya, dokter palsu maksudnya, ya, yang itu terungkap bahwa dia melakukan manipulasi editing. Gambar yang tadinya tidak ada, kemudian ditambahkan, baru muncul. Kalau memang muncul dari awal, ya ada. Kalau memang itu ada, memang akan. Tapi kalau itu tidak ada, ya tidak ada. Jadi saya kira itu yang paling penting temuan baru. Saya tadi juga barusan saja, ini sedikit aja tambahan ya, Mas. Barusan melakukan sedikit podcast di salah satu podcast ya. Nanti tunggu aja podcast yang mana ya. Saya ditanya soal, karena ini ada hubungannya juga. Bagaimana jawaban Mas Roy, bagaimana jawaban seseorang yang menjawab Pak Yusuf Kalla dengan mengatakan saya orang kampung kok gitu. Nah, kenapa saya harus jawab ini? Ya, karena menggunakan diksi orang kampung itu artinya kampung atau kampungan. Ya, itu ada bedanya. Kalau yang namanya kampungan tuh yang ada di bawah ini loh. Nah, dan dia sok menjadi raja. Ya. Pernah mau pinjem, tadi saya sebutkan di podcast itu. Pernah mau pinjem baju dari raja beneran. Untungnya nggak dikasih. Dan kemudian dia pinjem baju, untungnya salah bajunya. Ya. Jadi dia pakai baju Raja Bengis namanya Amangkurat. Kampungan apa? Karena dulu pernah di Istana Bogor membawa kodok. Nih kodok-kodoknya. Ini foto asli loh ya. Dan pemotretnya, kebetulan saya kenal betul. Pemotretnya adalah juara 2 fotografer nasional. Tahun 90 nih pemotretnya. Kebetulan juara 1-nya saya. Juara 2-nya jadi fotografer istana. Namanya Pak Agus Surono ya. Jadi saya bisa benar-benar yakin karena saya juga sudah tanya, itu foto benar, Mas? Benar. Jadi dia motret waktu itu di Istana Bogor. Dan apa yang dilakukan waktu itu? Ya inilah pencitraan luar biasa hebat ya. Ya kalau orang mengatakan, wah dulu itu kampung, bukan, itu kampungan. Jadi sekali lagi saya jawab dari sisi terminologi Jawa, ya, dia itu selalu melakukan apa yang namanya lamis. Lamis itu artinya menyatakan A tapi artinya B. Sudah tapi belum. Ya tapi tidak. Ya, akan saya tunjukkan nanti di persidangan. Persidangan mana? Ya, sudah kesekian kali ada sidang itu nggak pernah ada. Jadi ini diikuti oleh si dokter Eng. Ya. Jadi sekaligus sekarang mereka alhamdulillahnya berkumpul di satu kolam. Ya. Ijazah palsu ketemu ijazah palsu. Dan kita sekaligus saya tadi tanya, kalau gitu namanya itu raja? Enggak, kalau raja Jawa itu enggak akan menyengsarakan rakyatnya. Raja yang menyengsarakan rakyatnya itu bukan raja, Mas Refli. Tapi raja Jawa palsu. Kaos ini pernah saya pakai di sidang CLS di Solo. Ya. Nah ini raja palsu membuat rakyat Indonesia jadi tengkorak. Dan ini sesuai dengan statement dari mantan Dubes Polandia. Kalau memang ijazahnya itu benar, memang kalau dia tetap jahat. Karena sudah membuat semua rakyat, ya, sebagian besar rakyat Indonesia itu kemudian
menjadi direpotkan dengan kelakuannya. Tidak menunjukkan hal-hal yang negarawan, tidak menunjukkan kejujuran. Kalau jujur ya udah, tunjukkan saja ijazahnya seperti kata Pak JK. Tapi dia Raja Jawa yang jahat ya, yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Sejenis dengan Dr. Eng yang di acara TV itu, waktu saya tanya, mana ijazahnya? Ada. Yang ditunjukkan tuh transkrip. Anak kecil aja tahu bedanya transkrip sama ijazah, mohon. Ya, transkrip kok disebut ijazah. Tanya, tapi punya kan ijazahnya? Ada kata. Kan ditanya Aiman, ada ijazahnya? Ada. Tapi ketinggalan di baliki. Ijazah kok ketinggalan di baliki ya. Kemana-mana harusnya dibawa gitu ya. Jadi itu tambahan saya Mas Rawi. Jadi update-nya apa yang Topi Merah temukan dan yang saya temukan tentang Universitas Gajah Adam itu bukan satu-satunya yang penting. Yang penting adalah Dr. Eng telah melakukan manipulasi data terhadap barang bukti. Jadi barang bukti ini dimanipulasi, ditambah emboss, ditambah watermark, dan itu jelas-jelas pelanggaran dari pasal 35 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan statement press conference ini, mungkin ada yang mau menambahkan? Ada nggak? Cukup ya? Nah, saya sampaikan ada statement yang mau kita sampaikan. Mau nambahkan? Oh, ada perkembangan CLS mau ditambahkan sedikit. Silakan. Tes. Ya. Geser. Ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Mungkin nanti bisa ditambahin oleh rekan kami ya nanti ya. Jadi kami akan memberikan perkembangan laporan perkara CLS di Jakarta Selatan. Terakhir itu pada tanggal 17 April kemarin acaranya adalah melengkapi legal standing antara penggugat, tergugat, dan ada masuknya penggugat intervensi tusun koms pemohon. Nah, itu masih calon ya. Ini kan sebenarnya antara penggugat dan tergugat. Karena ada masuk intervensi sehingga hakim memberikan kesempatan kepada calon pemohon intervensi tusun apa sih alasan masuknya mereka masuk ke dalam gugatan intervensi kita. Sehingga pada tanggal 17 itu diberikan kesempatan pukul 5 kalau nggak salah ya di ekot, karena memang hukum acaranya memang harus diberikan secara elektronik di ekot. Itu oleh hakim diberikan kesempatan sampai dengan pukul 5. Nah, nanti setelah pukul 5 ini kita sebagai penggugat pukul 17 sore ya di ekot. Hingga hari ini di ekot pun itu belum ada masuk alasan-alasan mereka sebagai masuknya intervensi tusun koms. Nah, ini kami diberikan kesempatan pada 1 minggu ke depan, hari tanggal 24 ya, tanggal 24. Karena kami belum dapat istilahnya alasan mengapa mereka masuk ke gugatan tersebut, ya kita juga belum bisa memberikan tanggapan. Tetapi di dalam ada seharusnya di dalam ada aturan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum buku 2 ya, edisi 2007, itu menyatakan bahwa petugas meja ekot mendaftarkan perkara gugatan intervensi melalui akun yang sudah disiapkan. Petugas meja ekot melakukan penggugaan gugatan intervensi dan suara kuasa jika ada ke dalam sistem informasi pengadilan. Kemudian ketiga, pemeriksaan terhadap gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga kesimpulan kami hingga sampai dengan sekarang itu bisa dinyatakan mereka tidak menyatakan alasan memasukkan gugatan tersebut hingga hari ini di ekot. Sehingga ya
ini hakim bagaimana ini mau nanti ke depannya, karena belum diberikan kesempatan itu sampai dengan tanggal 17 kemarin pukul 17. Itu perkembangan terakhirnya. Ya, jadi Iya. oke, mungkin bisa ditambahin. Mic-nya harus ini ya. Ya, kawan-kawan semua, saya akan menyampaikan statement terakhir ya. Yang kita rumuskan untuk mendesak kasus ini agar segera dihentikan. Karena sudah tidak layak, sudah melanggar banyak aturan perundang-undangan dan baik formil maupun material, terutama formil. Jadi pernyataan sikap kami, satu, kami meminta kepada jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk tetap berpegang pada pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 tentang pola koordinasi antara penyidik dan jaksa yang dibuat sebagai guidance kepada jaksa yang selama ini lalai dalam mengembalikan berkas perkara P19 yang telah melampaui batas waktu 14 hari. Jadi tidak bisa ditolerir lagi kalau batas waktunya itu sudah 2 bulan lebih, bahkan hampir 3 bulan. Ya. Yang kedua, kami meminta kepada jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar segera mengembalikan berkas perkara dan SPDP surat perintah dimulaikan karena telah melanggar ketentuan hukum acara tanpa perlu memeriksa aspek-aspek material dari berkas P19 yang dikembalikan ke jaksa. Ya, jadi dia yang dikembalikan jaksa. Jadi kawan-kawan semua, kalau formilnya sudah cacat, sudah bertentangan dengan undang-undang, maka tidak perlu kita periksa materialnya, harusnya selesai kasus ini. Jadi dihentikan. 3. Kami meminta kepada jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar menerapkan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 secara konsisten. Karena pedoman tersebut mengikat semua jaksa di seluruh Indonesia. Jangan sampai pedoman tersebut diterapkan oleh jaksa di daerah, sementara untuk laporan Pak Jokowi, jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melanggar pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Karena aroma pelanggaran ini sudah kita saksikan banyak ya, terutama dalam penerapan RJ yang cenderung suka-suka. Restoratif justice, datang ke Solo, kemudian difasilitasi lebih lanjut, selesai. Padahal undang-undang jelas-jelas mengatakan tidak bisa RJ kalau ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. 4. Penyidik Polda Metro Jaya sangat tidak profesional dalam menerima laporan polisi Pak Jokowi di Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menerapkan pasal pidana umum dan pidana khusus dalam satu laporan. Sementara dalam laporan polisi atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam buku Gibran Endgame, karya dengan terlapor Rismon Sianipar, Polda Metro Jaya di Direktorat Reserse Kriminal Umum tidak menerima laporan atas pasal Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kami mengatakan bahwa kerja terakhir itulah yang lebih profesional karena menerapkan azas division of labor, pembagian tugas. Ada bagian Disreskrimum umum, ada bagian cyber, ada bagian Dirkrimsus, ada bagian narkoba sendiri. Jadi direktorat sendiri sesuai dengan mandat atau peristiwa dugaan peristiwa pidana yang dilakukan. Jadi kawan-kawan semua, itu yang bisa kami sampaikan. Doakan ya, sekali lagi kalau ada kebingungan silakan tanya, tetapi kami tetap bersikuku kasus ini tidak layak ditindaklanjuti, bukan karena Mas Roy menyerah, bukan karena isunya Dr. Tifa mau minta restoratif justice, karena banyak sekali yang mengatakan kepada saya, bahkan tadi pagi mengatakan Dr. Tifa ditangkap katanya, entah video dari mana ya. Yang betul adalah yang bersangkutan sedang konsentrasi menyelesaikan S3, tetapi tetap saja didahului oleh Mas Didit, karena Mas Didit sudah akan promosi nanti Senin besok. Sementara Dr. Tifa masih berkutat pada penelitian lapangannya, field research-nya, dan kemudian menulis disertasi. Nah, doakan semuanya lancar. Amin. Dan tidak ada kompromi atau negosiasi untuk kebenaran. Itu pesan Dr. Tifa kalau kita baca tweet-tweetnya. Begitu saja sobat semuanya, kawan-kawan media, silakan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, selesai. Ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Soalnya media mainstream gimana? Nggak. Cukup ya? Oke, cukup. Karena kalau cukup. banyak isu ya, kalau isu ini ada yang isu meninggal nih.
Oh, siapa? Jenazah. Oke, ya itu susah. Ini isu ya kayak gini-gini hoax ya. Hoax. Hoax. Jangan percaya hoax ya. Iya. Ya, masa ini meninggal lah. Iya. Masa baru meninggal? Makanya sama seperti tadi kan Udah lama. dokter Tifa ditangkap. Ada yang telepon sama saya, bener nggak? Padahal yang nelpon tuh aktivis juga. Jadi, iya, sudah kan? Dah. Oh, sudah tadi. Oh, Oh ya. keren cadas untuk RH Channel dan Ya. channel-channel lainnya. Roy Suryo official. Ya.